kekristenan, artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan kekristenan yang muncul di masa damai. Saya bisa contoh ya, tafsir yang muncul di masa perang salib itu kekristenan kan sebagai musuh, karena waktu itu sedang perang salib Islam, negara-negara Islam dengan negara-negara Kristen. Tetapi di abad 19 awal abad 20, ketika kekristenan damai saja dengan Islam, muncul tafsir yang lebih ramah. Misalnya tafsir Al-Qasimi yang menyebut bahwa tuduhan Quran tentang bentuk penyembahan terhadap Salisu Salasa, ketiga yang tiga, itu ada ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Biasanya ini dipahami sebagai trinitas, tapi kata Al-Qasimi wala taqulu salasa, jangan mengatakan Tuhan tiga, itu bentuk penyembahan yang keliru dari kekristenan hersi, kekristenan bidat yang namanya sekte Maryamiyun, di mana menyembah Maryam dan memasukkan Maryam di dalam ketiga yang tiga tadi, yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Itu tafsir Al-Qasimi. Maka dia mengutip juga di dalam Quran, yaitu ayat yang 116 dari surat Al-Maidah, di mana Allah mengkonfirmasikan kepada Isa. Ditanya, a'anta qulta linnasi taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu wahai Isa berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya Yesus Isa dan ummiya ibu saya ilahaini, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti di sini bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Ibu, dan Anak. Ini Al-Qasimi. Jadi saya tidak mau terus campur agama orang lain, tapi saya hanya menunjukkan bahwa ketika agama-agama dalam kondisi damai, kesannya terhadap orang lain itu lebih ramah ketimbang muncul dalam suasana perang. Begitu juga misalnya Rabi Rambam lebih ramah terhadap Islam, karena Rambam hidup ketika dia berada dalam perlindungan pemerintahan Islam, zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke pertengahan yang lalu itu, bukan sekarang. Tetapi orang lupa kadang-kadang ini bedanya logika polemik dan logika dialog. Logika polemik itu pokoknya orang lain itu harus salah, sekalipun orang itu menyatakan sedikit kebenaran yang tidak penuh, tapi dianggap semua tidak ada artinya. Ini teologi hantam kromoisme. Pokoknya semua yang ada di luar kita harus salah, harus terkutuk, harus kalah. Itu tidak seperti itu orang Kristen diajar. Yesus pun ketika dilapori muridnya dalam Markus pasal 9, lihat itu ada orang yang bukan muridmu mengusir setan atas namamu, laranglah dia. Apa kata Yesus? Jangan larang dia. Tidak mungkin orang itu mengusir setan atas nama Yesus sekaligus menyangkal Yesus. Maka dikatakan barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Padahal itu bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Yesus. Siapapun yang memberi kamu secangkir air karena nama Yesus, dia tidak kehilangan upahnya. Seharusnya kita mengembangkan teologi yang ramah, sekalipun kita tidak kehilangan jati diri kita, kan? Nah seperti itu saudara-saudara. Nah di mata Rambam itu kan teologi pendekatan dengan Islam ya, bukan berarti Kristen kemudian sama sekali dihiraukan, tidak. Cuma kalau kita membaca bukunya Rambam itu secara lebih detail ya, dalam suratnya kepada orang-orang Yaman yang namanya Rabi ini abad 13 ini menganggap Muhammad itu adalah orang gila. Nah kenapa itu tidak dikutip? Itu kan ungkapan yang seharusnya jujur diakui kan? Dia disebut Hamesuka, orang gila dan nabi palsu. Jadi sekarang mungkin enggak orang Yahudi ikut sembahyang di masjid yang ada ungkapan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami bersaksi Muhammad Rasulullah, sedangkan Muhammad di mata Rambam adalah orang gila. Yesus pun juga dianggap sama oleh dia. Nah ini polemik saudara-saudara. Tapi di pihak lain Rambam, Rabi yang sama ini, saya kutipkan ya, dalam bukunya yang berjudul Tesufot Harambam, artinya jawaban Rabi Rambam. Dia mengatakan begitu di dalam Tesufot Harambam 149. Ini
jawaban Rabi di abad pertengahan ini. Bolehkah mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi? Tidak boleh. Siapapun yang mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi, dia bertanggung jawab terhadap nyawa, artinya kebinasaan. Lalu dalam buku yang sama ini, pada angka 149 dia mengatakan, tapi kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Kristen. Kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Muslim. Karena apa? Karena supaya mereka berbalik menerima kebenaran dari iman kita. Perspektif Yahudi, kita kan dianggap salah sama Yahudi. Tetapi katanya, tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Ismail, kepada orang Islam. Jadi kalau di mata Rambam orang Kristen dianggap tidak lebih murni dari Islam dalam soal keesaan Tuhan, sebaliknya Islam dianggap tidak boleh kepada mereka diajarkan Taurat. Tidak boleh diajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kenapa tidak boleh? Sementara Kristen boleh. Karena begini, salah satu dari mereka yang tidak bisa menerima kehidupan yang kekal di alam yang akan datang, olam haba, adalah satu, mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Itu ditujukan kepada sesama Yahudi, yaitu orang Saduki. Kedua, mereka yang disebut dengan orang-orang yang tidak mengakui asal-usul surgawi Taurat, yaitu mereka yang berkata V'en Torah min Semayim, mereka yang berkata bahwa kitab Taurat tidak berasal dari surga. Itu tidak boleh diajarkan kepada mereka Taurat,